Tapi ternyata Kak, sumber protein ini juga dapat mempengaruhi kesehatan jantung kita loh. Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat dengan gaya hidup sehat. Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Riri Anissa, mahasiswa pendidikan profesi dietitian IPB University. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama bagi kalian yang peduli akan kesehatan jantung, yaitu diet sehat penyandang penyakit jantung koroner, pilih lauk hewani atau nabati ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk view, like, comment, share, and subscribe YouTube channel Lini Sehat. Untuk narasumber kita hari ini sudah hadir Kak Nurmaliah Indah Prasanti, SGZ. Halo Kak Indah, boleh nih untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan disapa sahabat sehat di sini. Oke, baik. Terima kasih Kak Riri. Halo sahabat sehat semua, perkenalkan namaku Nurmaliah Indah Prasanti, biasa dipanggil Indah, mahasiswi profesi dietitian IPB. Oke Kak Indah, kalau kita ngomongin tentang penyakit jantung koroner, berdasarkan WHO atau World Health Organization menyatakan bahwa penyakit jantung merupakan salah satu faktor penyebab kematian tertinggi di dunia dan juga di Indonesia. 17,8 juta kematian atau 1 dari 3 kematian di dunia setiap tahunnya disebabkan oleh penyakit jantung. Bahkan menurut Institute for Health Metrics and Evaluation, 14,4% penyebab kematian di Indonesia itu disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Boleh nih Kak, dijelaskan terlebih dahulu apa itu PJK? Oke, jadi menurut WHO, PJK atau penyakit jantung koroner ini merupakan kondisi di mana terjadi penumpukan plak lemak, kolesterol, dan zat lainnya di arteri koroner. Hal ini dapat menghambat aliran darah menuju jantung, sehingga jantung kita ini nggak mendapatkan pasokan darah yang cukup, Kak. Nah, di Indonesia sendiri nih, PJK ini masih menempati urutan tertinggi penyebab kematian di Indonesia. Waduh, ternyata beneran masalah ya Kak, PJK ini. Untuk gambaran lebih jelasnya terkait PJK itu seperti apa, sahabat sehat bisa mendengar podcast sebelumnya ya. Nah, kalau salah satu dari faktor penyebab yang mempengaruhi kesehatan jantung adalah dari pola makan. Khususnya yang akan kita gali pada episode kali ini terkait lauk hewani dan juga lauk nabati yang berperan untuk diet penyandang penyakit jantung koroner. Boleh dijelaskan terlebih dahulu Kak manfaat dari protein untuk tubuh kita? Oke, betul banget nih Kak Riri. Kita pastinya setiap hari ada mengkonsumsi lauk pauk sebagai sumber protein bagi tubuh kita. Tapi kita perlu ketahui biasanya dari sahabat sehat mungkin sudah ada yang tahu protein ini manfaatnya ada untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, memelihara dan membangun jaringan otot, dan juga menjaga daya tahan tubuh. Tapi ternyata Kak, sumber protein ini juga dapat mempengaruhi kesehatan jantung kita loh. Nah, sebetulnya kan ada 2 jenis sumber protein yang biasa kita konsumsi dalam sehari-hari. Itu ada protein hewani dan juga ada protein nabati. Lalu mana sih Kak yang lebih baik dikonsumsi para penyandang jantung? Oke, mari kita bahas satu persatu ya, mulai dari yang lauk hewani dulu nih. Jadi lauk hewani contohnya seperti daging merah, daging ayam, telur, ikan, dan lain-lain. Ini tuh mengandung asam amino esensial yang lengkap, Kak. Dimana asam amino esensial ini berfungsi untuk memelihara dan juga memperbaiki jaringan otot kita. Oke, asam amino esensial ini kan berarti yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita ya Kak, dan dia diproduksi atau didapatkan dari makanan yang kita asup. Iya, betul banget nih Kak Riri. Selain itu juga untuk lauk hewani ini khususnya ikan itu kaya akan omega 3, di mana omega 3 ini adalah sumber lemak tak jenuh ganda yang sangat bagus gitu untuk kesehatan jantung kita. Wah, kalau kayak gitu gimana sih Kak caranya omega 3 ini bisa mempengaruhi kesehatan jantung? Ya, jadi omega 3 ini dapat kita jumpai di
ikan, khususnya ikan laut seperti ikan bandeng, ikan kakap, ikan tongkol, dan lain-lain. Seperti yang kita ketahui, ikan selain mengandung sumber protein tadi, vitamin dan mineral tertentu juga kaya akan omega 3 ini sendiri. Manfaat mengkonsumsi asam lemak omega 3, jadi omega 3 ini kan tadi asam lemak tak jenuh ganda nih Kak. Nah ini dimana sudah diketahui dari beberapa penelitian bahwa mengkonsumsi ikan dalam bentuk utuh maupun ekstrak dari minyak ikan ini tuh dapat berpengaruh terhadap pencegahan dan penyembuhan penyakit jantung koroner. Oke, ternyata seperti itu ya Kak manfaat dari mengkonsumsi ikan yang kaya akan omega 3. Jadi omega 3 ini memang akan mengurangi kadar trigliserida darah, di mana trigliserida itu kan salah satu jenis lemak jenuh gitu ya Kak. Apabila berlebih itu sangat mengkhawatirkan gitu untuk kesehatan jantung. Lalu juga omega 3 ini dapat menurunkan inflamasi atau peradangan di dalam darah, lalu juga mengurangi pembekuan darah, dan juga omega 3 dapat melebarkan pembuluh darah kita. Ini semua akan melindungi gitu kesehatan dari jantung kita. Wah, banyak banget ya Kak ternyata manfaatnya gitu. Selain ikan nih Kak, kira-kira jenis lauk hewani lainnya apakah bisa dikonsumsi Kak? Ya, ada beberapa lauk hewani lainnya, tapi memang perlu diperhatikan nih, seperti daging merah yang tinggi lemak dan juga daging olahan. Hal ini dikarenakan lauk hewani tersebut tinggi akan lemak jenuh dan juga tinggi akan garam gitu Kak. Oke, daging olahan yang biasa kita temui itu seperti sosis, kornet, dan lain sebagainya. Sebenarnya baik nggak sih Kak untuk dikonsumsi untuk para penyandang penyakit jantung koroner ini? Oke, jadi memang lauk hewan itu sering kita jumpai gitu ya di sekitar kita karena memang praktis gitu untuk kita olah. Namun tadi dari daging olahan ini juga ada tinggi akan lemak jenuh, di mana lemak jenuh ini apabila dikonsumsi secara berlebihan akan meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL di dalam darah. Dan juga selain itu dari daging olahan ini tinggi natrium dan ada beberapa tambahan bahan pengawet gitu Kak. Hal ini dapat meningkatkan tekanan darah yang dapat memperburuk kondisi dari penyakit jantung koroner ini sendiri. Jadi memang untuk lauk-lauk hewani ini kita perlu lebih selektif lagi, pilih yang lebih alami gitu ya. Kalau bisa konsumsi dari ikan laut, ikan segar ya Kak yang bukan diawetkan, dan juga bisa pilih daging ayam tanpa kulit gitu. Wah, mantep banget nih Kak pembahasan terkait lauk hewani. Sekarang coba kita beralih ke lauk nabati ya Kak. Kalau lauk nabati ini kan dia berasal dari tumbuh-tumbuhan, terus juga ada dari biji-bijian dan kacang-kacangan. Kalau yang biasa kita jumpai itu dari tempe, tahu, dia masuk ke dalam lauk nabati. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak manfaatnya mengkonsumsi lauk nabati untuk penyandang PJK ini? Oke, untuk lauk nabati ini juga memiliki beberapa manfaat ya sahabat sehat, yang mana lauk nabati dia ini rendah akan lemak jenuh dan juga tidak mengandung kolesterol. Selain itu, di lauk nabati ini juga tinggi akan serat. Serat ini bermanfaat untuk menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat berlebih di dalam darah dan juga untuk mengatur kadar gula darah dalam tubuh kita. Hal ini sangat bermanfaat tentunya untuk kesehatan jantung. Selain itu, menurut beberapa penelitian, diet berbasis lauk nabati ini itu kaya akan antioksidan, di mana antioksidan ini dapat bermanfaat untuk menurunkan inflamasi atau peradangan di dalam tubuh kita. Tentunya dengan inflamasi atau peradangan yang menurun ini kan juga bisa membantu gitu Kak untuk menurunkan risiko dari PJK ini. Wah, ternyata untuk lauk nabati ini memiliki kandungan lemaknya yang rendah ya Kak, dan juga memiliki tinggi antioksidan juga serat. Kalau tadi lauk hewani dia lebih unggul dari sisi asam amino esensialnya yang lengkap dan juga ada kandungan omega 3 yang tinggi di ikan. Nah, lalu untuk para penyandang PJK ini bisa mengkonsumsi keduanya nggak sih Kak? Ya, oke. Betul banget nih, kita itu
bisa mengkonsumsi keduanya ya. Untuk penyandang penyakit jantung koroner ini bisa mengkonsumsi baik dari lauk nabati maupun hewani. Kuncinya tetap pilih yang lebih sehat. Jadi bisa memperbanyak konsumsi lauk nabati dan juga lebih selektif dalam memilih lauk hewani. Pilih yang rendah lemak seperti ikan atau ayam tanpa kulit, begitu Kak. Begitu ya Kak. Jadi kalau yang untuk diawetkan seperti itu apakah bisa? Oh iya, untuk ikan kan mungkin kita jumpai ada yang mungkin masih segar gitu ya di pasaran, atau ada yang sudah diawetkan gitu ya Kak. Jadi kita bisa memilih untuk ikan itu yang segar gitu kita upayakan. Begitu ya Kak. Jadi untuk pengolahannya sendiri tetap perlu diperhatikan ya Kak. Iya, tentu sahabat sehat, untuk pengolahan ini nggak kalah penting loh. Pilih pengolahan seperti dipepes, steam, panggang, atau tumis dengan sedikit minyak. Soalnya nih Kak, tadi kan ngomong-ngomong soal ikan ya yang kaya akan omega 3 gitu ya. Nah, omega 3 ini tuh rentan rusak apabila terkena suhu yang tinggi. Misal kalau kita masak ikannya digoreng nih, kan digoreng itu suhunya bisa sampai 180 derajat Celcius gitu ya. Nah, dimana dengan suhu yang tinggi seperti itu, omega 3 pada ikan ini bisa rusak. Jadi kan sayang banget gitu kalau sampai rusak. Jadi lebih selektif lagi dalam mengolah lauk pauk untuk kita konsumsi sehari-hari. Oke, ternyata seperti itu ya Kak. Untuk anjuran porsi yang biasa kita konsumsi atau yang sebaiknya bagaimana sih Kak yang dibutuhkan untuk tubuh kita? Tentunya untuk konsumsi lauk baik hewani maupun nabati ini ada anjuran porsinya tersendiri ya. Berapa sih bisa mempengaruhi kesehatan bagi si penyandang PJK ini. Menurut penelitian hasil meta-analisis, mengkonsumsi kacang-kacangan seperti kacang almond atau kacang mete sebanyak 28 gram per harinya atau setara kurang lebih 3 sendok makan ini dapat menurunkan resiko PJK. Lalu mengkonsumsi polong-polongan seperti kacang merah, kacang hijau, tahu, dan tempe sebanyak kurang lebih 100 sampai 180 gram per harinya atau setara dengan tempe 2 potong besar, tahu 2 potong besar, dan 1 mangkok kecil kacang hijau tanpa kuah dapat menurunkan resiko PJK. Lalu untuk ikan, mengkonsumsi ikan sebanyak 100 sampai 320 gram per hari atau setara dengan 3 ekor ikan per hari, ini dapat menurunkan risiko PJK. Sedangkan untuk lauk seperti telur atau ayam gitu ya Kak, ayam tanpa kulit, ini belum ada nih bukti ilmiah terkait hubungannya dengan resiko penyakit jantung koroner. Jadi memang ada anjuran porsinya ya Kak? Betul sekali, semua tetap bisa dikonsumsi baik hewani ataupun nabati. Dari hewani sendiri lebih selektif memilih yang rendah lemak. Jadi ya ada ikan-ikanan, terus juga bisa ayam tanpa kulit begitu. Untuk nabatinya juga bisa nih untuk penyandang penyakit jantung koroner lebih banyak mengkonsumsi yang nabati. Tapi juga kita perlu memperhatikan cara pengolahannya. Perlu bijak dalam mengolah dan juga memasak gitu ya Kak, baik lauk hewani maupun nabati yang kita asup. Oke, jadi begitu ya sahabat sehat. Terima kasih Kak Indah atas waktu dan ilmu yang diberikan. Terima kasih juga kepada sahabat sehat yang sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga informasinya bermanfaat, apalagi untuk kalian yang sedang memperhatikan kesehatan jantung. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel Lini Sehat ya, agar kalian tidak ketinggalan terkait topik kesehatan lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sehat dan jaga kesehatan jantung Anda. Dadah! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.